Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizko Alfaroh, NIM 1119066 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B. Di sini saya akan mewakili presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 dari makalah yang berjudul Nusyuz dan Shikok, yang beranggotakan Siti Rizko Alfaroh NIM 1119066 dan juga rekan saya Alifa Aulinuha Afsa NIM 1119067. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian nusyuz dan shikok. Nusyuz secara bahasa atau etimologi berarti meninggi atau terangkat. Nusyuz secara istilah diambil dari kata an-nazaz yang berarti bagian bumi yang tinggi. Adapun menurut terminologis, nusyuz dimaknai dengan tidak tunduknya istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Sedangkan shikok mengandung arti perselisihan atau retak. Istilah shikok berasal dari bahasa Arab, yaitu syakoko yashkuku shikok, yang artinya pecah atau berhamburan. Sedangkan menurut istilah fikih, shikok berarti perpecahan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum nusyuz sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagaimana mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita solih ialah yang taat kepada Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian shikok merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh agama untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam suatu keluarga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 35, yang artinya, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Maka jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memerhatikan. Kemudian bentuk atau macam-macam nusyuz dan cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu nusyuz istri. Bagi suami, jika telah jelas bahwa istrinya nusyuz karena dengan berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh 3 tahapan berikut. Yang pertama yaitu menasihati, yakni suami yang memberi nasihat kepada istri untuk ingat kepada Allah dan takut kepadanya, serta mengingatkan tentang kewajiban istri untuk taat kepada suaminya dan memberi pandangan tentang dosa berselisih dengan suami yang membangkang terhadapnya dan hilangnya hak-hak istri baik dari suami, yaitu berupa nafkah dan lain-lain. Yang kedua yaitu berpisah tempat tidur. Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur istri dan meninggalkan pergaulan dengannya. Maksudnya, jika suami tersebut tidak tidur dengan istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya, jika istri mencintai suami, maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah, maka dapat diketahui bahwa nusyuz darinya sehingga jelas bahwa hal itu berawal darinya. Yang ketiga yaitu memukul. Jika dengan berpisah tempat tidur istri belum memperlihatkan
adanya perbaikan, maka suami berdasarkan boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul istri dengan pukulan yang menyakiti. Kemudian nusyuz suami. Cara penyelesaiannya yaitu dengan islah atau perdamaian. Sebagai suatu solusi, sebagaimana disebutkan bahwa dalam ayat di atas adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya. Akan tetapi jika hal ini tidak berhasil, maka suami istri harus menunjuk hakam dari kedua belah pihak. Hal ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat, atau pemuka agama. Bisa juga melalui kantor urusan agama, yaitu KUA. Cara penyelesaian sikok. Cara penyelesaian sikok yaitu yang pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz istri, ditemui jalan penyelesaiannya sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila mana terjadi konflik berasal dari nusyuz suami, maka hakim mencari orang yang disegani untuk menyelesaikan atau menasehati untuk menghentikan sikap nusyuznya dan menasehati untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik tersebut dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari yang berwibawa untuk menasehati keduanya. Cara penyelesaian sikok yang kedua yaitu bila langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua pihak semakin menjadi-jadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya diserahi wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah tersebut, atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya, tergantung pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan datangnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.